Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semoga sehat dan baik-baik semua ya. Hari ini kita masih melanjutkan tema 8, Bumiku, pada subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya dalam muatan pelajaran IPS. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Karakteristik geografis dan pengaruhnya terhadap kehidupan di wilayah ASEAN. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai karakteristik geografis serta kenampakan alam sosial yang ada di wilayah ASEAN. Nah, wilayah Asia Tenggara ini berada pada 28 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur hingga 114 derajat bujur timur. Letak astronomis tersebut menyebabkan sebagian besar negara Asia Tenggara beriklim tropis. Wilayah Myanmar bagian utara merupakan satu-satunya wilayah di Asia Tenggara yang beriklim subtropis. Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Berikut kita bahas satu persatu mengenai kenampakan alam beserta kenampakan sosial di negara-negara ASEAN. Yang pertama, ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini dikenal juga sebagai negara petrodolar, yang dimana sebuah negara kecil di bagian utara Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Negara ini termasuk negara yang sangat makmur. Sebagian besar wilayahnya terdiri atas dataran rendah yang pantainya berawa. Sementara itu, daerah pedalaman terdiri dari atas bukit-bukit. Wilayah yang paling tinggi di Brunei ini adalah Bukit Pagon, di mana bukit ini merupakan salah satu bukit yang tertinggi berada di Brunei Darussalam. Serta bukit-bukit lainnya yaitu berada pada Bukit Paradayan dan Bukit Patoy. Serta sungai yang ada di Brunei ini adalah Sungai Batu Apol, Temburong, Belalong, Tutong, dan Damit. Penduduk di daerah Brunei Darussalam ini merupakan keturunan Melayu dan Tionghoa, suku Dayak, dan anggota kelompok pribumi di Kalimantan. Dan lebih dari 60% ini merupakan mayoritas memeluk agama Islam. Untuk sumber daya alamnya sendiri, Brunei Darussalam yang paling besar potensi alamnya yaitu minyak bumi dan gas alam, di mana pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Ini adalah salah satu kenampakan alam maupun sosial dan secara geografis pada negara Brunei Darussalam. Kemudian pada negara Filipina ini merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 7.107 pulau. Nah, pulau terbesarnya itu adalah Pulau Luzon yang berada di sebelah utara dan Pulau Mindanao di sebelah selatan. Untuk potensi atau sumber daya alamnya yaitu nanas, padi, kelapa, dan gula. Budaya masyarakat Filipina merupakan perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Kehidupan budaya Filipina dipengaruhi oleh budaya Melayu, Tionghoa, dan Spanyol. Untuk kenampakan alamnya, Filipina ada laut terdalam yaitu 10.400 meter dengan letaknya di Palung Mindanao, serta puncak tertingginya itu adalah Gunung Apo dengan tinggi 2.954 meter. Di Filipina juga ada sungai yang terkenal yaitu Sungai Cagayan, Pampanga, Akno itu berada di Pulau Luzon. Sedangkan Sungai Agusan itu ada di Pulau Mindanao. Dan juga ada danaunya juga. Danau yang ada di Filipina ini adalah Danau Laguna de Bay dan Danau Taal, letaknya di Pulau Luzon. Dan Danau Lanao dan Mainit di Pulau Mindanao. Kemudian ada Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Terbukti dari gambar yang ada. Ya, ini merupakan daerah Indonesia. Nah, ini merupakan negara-negara kepulauan. Banyaknya pulau itu kurang lebih 14.572 pulau. Mata pencarian sangat beragam. Selain mata pencarian yang sangat beragam, Indonesia juga memiliki beragam suku, bangsa, kemudian adat istiadat,
dan agama. Di daerah pegunungan masyarakat mengusahakan bidang pertanian dan peternakan. Kemudian masyarakat dataran rendah itu sebagian besar bertani di sawah, berkebun dan beternak. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pantai itu bekerja sebagai nelayan. Sumber daya alamnya sangat berlimpah. Namun beberapa di antaranya itu adalah perkebunan, tambang, minyak bumi, dan gas alam. Kemudian ada Kamboja. Kamboja ini merupakan negara di mana kenampakan khasnya itu berupa dataran lakustrin yang terbentuk akibat banjir di Tonle Sap, yaitu sungai yang terbesar yang berada di Kamboja. Sungai itu adalah Sungai Mekong. Nah, Kamboja ini merupakan negara kerajaan yang berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Sebagian besar penduduknya 90% itu orang Khmer, 5% keturunan Tionghoa, dan sisanya keturunan Vietnam. Lalu hasil pertaniannya yaitu padi dan karet. Ini merupakan komoditas utama atau hasil pertanian yang paling banyak, paling besar di Kamboja. Kemudian ada jagung, lada, umbi-umbian, sayuran, tembakau, gula, kedelai, dan buah-buahan. Selanjutnya ada negara Laos. Nah, negara Laos ini merupakan negara daratan dan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut, namun ada sungainya. Wilayahnya berbatasan dengan Myanmar dan Tiongkok di barat laut. Kemudian di sebelah timur itu berbatasan dengan Vietnam dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja. Laos memiliki puncak tertinggi yaitu Gunung Pho Bia dengan ketinggian 2.817 meter. Nah, sungai yang terdapat di Laos ini adalah Sungai Mekong dan Sungai Ngum. Ini merupakan sungai yang terkenal yang ada di negara Laos. Selanjutnya Malaysia dengan sebutan negeri jiran. Jadi anak-anak pernah dengar Malaysia ini dikenal dengan nama negeri jiran. Sumber daya alamnya ini adalah kayu, minyak bumi, dan gas alam. Malaysia ini terbagi menjadi dua. Ada Malaysia bagian barat dan Malaysia bagian timur. Nah, jika anak-anak perhatikan, ini yang kuning merupakan Malaysia bagian barat. Sedangkan ini adalah Malaysia bagian timur yang bersebelahan atau berdekatan dengan Pulau Kalimantan. Ya, benar. Kalau yang barat ini dia berdekatan dengan Pulau Sumatera. Begitu. Nah, antara Malaysia bagian barat dan Malaysia timur ini dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Jadi harus paham ya anak-anak ya mengenai negara Malaysia ini. Kemudian selain negara Malaysia ada juga negara Myanmar. Nah, Myanmar ini berbatasan dengan India dan Bangladesh, yaitu di sebelah barat. Di sebelah timurnya berbatasan dengan Cina, Laos, dan Thailand. Wilayah perbatasan berupa pegunungan Himalaya dengan tinggi 4.600 meter. Potensi bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Ini merupakan salah satu sumber atau komoditas pada potensi alamnya, yaitu pada bidang pertanian tadi, perkebunan, dan pertambangan. Hasil utama pertaniannya adalah padi. Nah, jadi negara Myanmar ini merupakan salah satu negara terbesar penghasil padi di Asia Tenggara. Untuk penduduknya, sekitar 68% penduduk Myanmar itu adalah orang Burma. Sementara sisanya itu adalah etnik Karen sebesar 7%, Shan itu 9%, Arakan atau Rakhine itu 4%, Chin 3%, Mon 2%, Indian 2%, dan lainnya itu 5%. Selanjutnya itu adalah negara Singapura. Nah, negara Singapura ini memiliki 63 pulau dan beberapa pulau kecil. Salah satu kenampakan alam adalah Bukit Timah, yang dimana ketinggiannya itu 166 meter. Ya, Singapura ini merupakan salah satu negara yang maju di kawasan Asia Tenggara. Nah, negaranya ini memiliki luas wilayah sebesar 697 km persegi. Nah, Singapura ini memiliki posisi sangat strategis dalam hal perdagangan dan keuangan internasional. Juga sebagian besar perekonomiannya berupa pengolahan barang impor dan ekspor, terutama pada industri
seperti elektronik, pengolahan minyak bumi, bahan kimia, perkapalan, pengolahan karet, dan pengolahan makanan. Nah, Singapura ini juga merupakan perbaikan kapal, ya, perekonomiannya, seperti jasa keuangan, perbankan, pariwisata, serta pelabuhan pelintasan perkapalan. Selain industri tadi ya, jadi perekonomian yang di Singapura selain bidang industri yang telah Bapak sebutkan tadi yaitu seperti perbaikan kapal, ada juga jasa keuangan dan perbankan, ada pariwisata, dan pelabuhan pelintasan kapal. Saat ini Singapura juga menjadi negara transit paling ramai di benua Asia. Nah, kemudian ada Thailand. Thailand ini merupakan negara dengan julukan Gajah Putih. Berbatasan dengan Laos dan Kamboja itu berada di sebelah timur, di sebelah selatannya dengan Malaysia dan Teluk Siam. Penampakan alam dari negara Thailand ini berupa tanah berliku, dataran tinggi, hutan, pegunungan, dan bukit-bukit. Puncak tertingginya berupa Gunung Doi Intanon dengan ketinggian 2.576 meter. Nah, Thailand ini merupakan komoditas ekspor unggulannya yaitu beras atau padi. Dan yang terakhir itu adalah negara Vietnam. Negara ini merupakan negara terletak paling timur di Asia Tenggara. Wilayahnya berbatasan dengan Cina yaitu di sebelah utara. Di sebelah barat lautnya itu berbatasan dengan Laos. Kemudian Kamboja di sebelah barat daya dan Laut Cina Selatan di sebelah timur. Penampakan alam berupa bukit-bukit, gunung-gunung berhutan, dan dataran rendah. Puncak tertingginya yaitu berupa Gunung Pansipang dengan ketinggian 3.143 meter yang berada di Provinsi Lao Cai. Nah, sementara sebagian besar penduduk Vietnam ini bermata pencarian sebagai petani dan tinggal di pedesaan. Nah, ini adalah karakteristik geografis serta penampakan alam maupun sosial yang ada di wilayah ASEAN. Untuk lebih memahami mengenai materi hari ini, ada 2 pertanyaan yang harus anak-anak kerjakan. Ini dikerjakan di buku tematik. Nah, anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita sampai di sini dulu ya. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.